Hai, jumpa lagi dengan Ide Movie, sebuah channel yang akan menceritakan alur film dalam durasi singkat, namun tetap komprehensif. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film tema misteri yang dibalut dengan sentuhan horor. Meski tidak mengusung tema komedi, tapi pria yang terkenal sebagai Kapten Jack Sparrow ini mampu menghadirkan gelak tawa dengan keunikannya. Dan perlu gue tekankan lagi, walau tergolong film lawas, tapi nyatanya film ini tetap bisa dinikmati dan masih sangat bisa disandingkan dengan film horor misteri keluaran terbaru. Film yang berjudul Sleepy Hollow ini merupakan adaptasi dari sebuah cerita pendek berjudul The Legend of Sleeping Hollow yang ditulis pada tahun 1820 oleh Washington Irving. Dalam film ini, Ichabod Crane yang diperankan oleh Johnny Depp sedang menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan di sebuah kota kecil bernama Sleeping Hollow. Crane adalah tipikal orang yang selalu menggunakan logika dalam menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga ketika para warga lokal mengkambing hitamkan penunggang kuda tanpa kepala sebagai dalang di balik semua kejadian, tentu saja Crane menyangkalnya. Bersama dengan rekan-rekannya, Crane berusaha menyusun kepingan puzzle demi menguak fakta yang sebenarnya terjadi. Lalu mampukah Crane menemukan pembunuh yang sebenarnya? Dan apakah memang ada sosok penunggang kuda tanpa kepala seperti yang dibicarakan para warga? Buat yang penasaran, gue saranin untuk tetap menyaksikan video ini sampai habis, karena kalian akan menemukan hal-hal yang tidak terduga di balik film yang meraih penghargaan akademi dalam kategori desain produksi terbaik pada tahun itu. Kisah dimulai ketika polisi muda asal New York yang bernama Ichabod Crane mempermasalahkan metode investigasi yang selama ini dilakukan. Menurutnya, di abad 19 ini pengadilan harus menggunakan teknik ilmiah yang modern, karena selama ini pihak yang berwenang hanya memasukkan orang ke penjara agar tersangka mengaku meskipun belum ada bukti yang mendukung ke arah situ. Sang hakim yang berusaha untuk tetap bijak sontak kesal mendengar argumen yang diutarakan oleh Crane. Dia lantas menugaskan Crane untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah tempat bernama Sleeping Hollow. Menurut informasi sang hakim, dalam 2 minggu berjalan sudah ada 3 kasus pembunuhan di mana korbannya selalu berakhir dalam kondisi yang identik, yaitu dengan kepala terpenggal terpisah dari badannya. Lanjutnya lagi, hal ini merupakan ajang pembuktian bagi Crane untuk menguji kemampuannya menggunakan alat-alat modern dalam menangkap si pembunuh. Destinasi pertama yang disinggahi Crane yang untuk kemudian juga menjadi tempat tinggalnya sementara waktu adalah kediaman Balthus Van Tassel, seorang tuan tanah di wilayah itu. Dalam kediaman sang pemilik rumah juga hadir beberapa petinggi desa yang antara lain adalah Dr. Thomas Lancaster, Pendeta Steinweg, Hakim Samuel Phillips, dan yang terakhir adalah sang notaris James Hardenbrook. Di sini Crane berusaha mengumpulkan informasi atas tewasnya 3 orang yang apabila kita rinci adalah Peter Van Gereth, juga adiknya yang bernama Dick Van Gereth, serta satu lagi adalah si janda Winship. Setelah Crane menjabarkan maksud kedatangannya, para petinggi desa pun memberi informasi bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah sang penunggang kuda tanpa kepala, yang juga membawa setiap kepala korban yang dipenggal bersamanya. Mendengar hal itu, Crane dengan wajah datarnya berusaha mencerna semua yang mereka katakan menggunakan logikanya. Melihat Crane yang diam tanpa kata, lantas membuat Balthus Van Tassel menyuruhnya duduk sembari menceritakan tentang sosok penunggang kuda tanpa kepala ini. Awal mulanya, penunggang kuda ini adalah prajurit Hessian yang dikirim oleh penguasa Jerman untuk menjaga rakyat Amerika dari perbudakan bangsa Inggris. Tapi tidak seperti rekannya yang datang demi uang, sang penunggang kuda ini justru begitu menyukai perang dan pembantaian. Dia terkenal karena selalu menebas kepala musuhnya ketika pertempuran sedang terjadi. Hingga akhirnya, pada musim dingin tahun 1779 penjagal ini berhasil disudutkan oleh tentara Inggris yang akibatnya dia harus bersembunyi di hutan western. Di dalam hutan itu, dia bertemu dengan 2 gadis yang sedang mencari kayu bakar. Sang penunggang kuda ini menyuruh 2 gadis itu untuk diam namun tidak diindahkannya. Alhasil, pertempuran terjadi dan si penjagal berhasil dijemput oleh maut.
Dia kemudian dikuburkan bersama dengan kepalanya yang juga terlepas dari badannya. Setelah Balthus Van Tassel menceritakan kisah penunggang kuda tanpa kepala, Pendeta Steenwyck menyarankan Crane untuk membaca Alkitab daripada membaca buku berbau ilmiah yang dibawanya. Crane, yang memang pada dasarnya penakut, bergetar tangannya karena masih terhanyut dalam cerita yang didengarnya barusan. Tak ingin wibawanya sebagai seorang petugas hilang, dia pun teguh pada pendiriannya bahwa aktor di balik pembunuhan berantai ini adalah manusia biasa. Beralih ke malam harinya, teror yang diakibatkan penunggang kuda tanpa kepala kembali terjadi. Kali ini yang bernasib sial adalah Jonathan Mashbeth yang tak lain adalah seorang pelayan di kediaman Van Garrett. Dia menyusul majikannya yang telah menemui ajalnya terlebih dahulu. Kini korban yang telah direnggut oleh si penunggang kuda tanpa kepala genap menjadi 4 orang. Pada pagi harinya, Crane beserta para warga termasuk juga petinggi desa di dalamnya mendatangi lokasi kejadian. Seperti yang sudah-sudah, kepala sang korban juga hilang dibawa oleh sang pembunuh. Crane yang memang datang untuk melakukan investigasi, segera mengeluarkan alat antiknya guna melakukan penyelidikan. Belakangan, dia pun menemukan fakta mengejutkan bahwa luka di leher korban terbakar dengan sangat cepat seolah pedangnya adalah api yang menyala. Karena fakta inilah, keraguan sedikit muncul pada raut wajahnya. Selepas upacara pemakaman almarhum Jonathan Mashbeth, Hakim Phillips diam-diam mendatangi jagoan kita. Dia mengatakan bahwa Jonathan Mashbeth bukanlah korban yang keempat melainkan korban kelima. Namun ketika dia ingin bercerita lebih lanjut, sepasang mata mengawasinya dari jauh dan dia pun mengurungkan niatnya. Merasa mendapatkan satu kepingan puzzle, Crane memutuskan untuk mengangkat Mashbeth Junior untuk menjadi asistennya. Dia membongkar makam satu persatu dan menemukan sebuah keanehan pada jasad korban ketiga, yaitu si janda Winship. Berkat kepiawaiannya dalam melakukan analisa serta didukung dengan alatnya yang tak lazim, akhirnya Crane sukses mengungkap satu korban yang hilang. Dia adalah calon anak si janda Winship yang ternyata tengah mengandung ketika kepalanya dipenggal. Penyelidikan yang dilakukan Crane tidak berhenti sampai di situ, karena kini Crane berusaha menggali informasi melalui anak si tuan tanah Balthus Van Tassel yang bernama Katrina. Melalui gadis inilah terungkap informasi kalau ibu kandungnya sudah meninggal 2 tahun lalu dan kemudian ayahnya menikahi perawat yang sebelumnya merawat sang ibu. Selain itu, Katrina juga bercerita kalau keluarga Van Garrett adalah orang terkaya di tanah ini. Mereka memberikan sebidang tanah dan sebuah rumah kepada keluarga Van Tassel. Berkat kerja keras ayahnya, kini keluarga Van Tassel bisa menikmati kebahagiaannya sendiri. Dari Katrina, kini Crane beralih ke Hakim Phillips. Dia begitu hati-hati menunggu sang hakim keluar dari ruangan pertemuan yang juga dihadiri para petinggi desa lainnya. Begitu sang hakim keluar ruangan, Crane mengikutinya hingga ke sebuah ladang yang penuh dengan kabut. Di sini Crane mendesak sang hakim untuk memberitahu siapa ayah dari anak yang dikandung si janda Winship. Karena seperti yang kita tahu, pada pemakaman Jonathan Mashbeth, Hakim Phillips lah yang memberitahu Crane kalau ada korban lain di luar 4 orang yang dimakamkan. Kembali ke Hakim Phillips dan juga Crane yang masih membahas ayah dari anak si janda Winship. Di sini Crane mencurigai orang itu sebagai pembunuh yang sebenarnya, tapi tidak dengan Hakim Phillips yang bersikeras mengatakan bahwa si penunggang kuda tanpa kepala lah biang keladi yang merenggut nyawa para korban. Dalam perdebatan itu, tanpa disadari sosok hantu yang selama ini dibicarakan muncul dan menebas kepala sang hakim. Crane yang sedari awal menyangkal keberadaannya hanya bisa terkejut kaku, hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan. Begitu terbangun dari tidurnya, Crane yang berhasil mengatasi rasa takut berinisiatif untuk menelusuri hutan western. Bersama dengan asistennya, mereka mencoba mencari makam si penunggang kuda tanpa kepala. Tapi bukannya menemukan makam, justru tanpa sengaja mereka menemukan sebuah gua tempat bersemayam seorang penyihir wanita. Merasa sudah terlanjur basah, mereka pun memutuskan untuk menyelam lebih jauh ke dalam gua. Sesampainya di tengah gua, mereka bertemu dengan penyihir yang dimaksud.
Meski ketakutan menyelimutinya, namun Crane tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang penunggang kuda tanpa kepala. Si penyihir tidak langsung menjawab, melainkan menyuruh Macbeth Junior untuk menunggunya di luar, yang tentu saja dilakukan dengan senang hati oleh si asisten. Setelah Macbeth Junior keluar dari gua, ritual pun dilakukan oleh si penyihir. Crane yang merasa heran hanya bisa diam menunggu sambil berharap semua ini cepat berlalu. Akan tetapi betapa terkejutnya, karena di tengah kesunyian itu sang penyihir tiba-tiba menunjukkan wajahnya sambil berteriak memberi informasi yang diinginkan oleh Crane. Penyihir itu mengatakan untuk mengikuti jalan setapak menuju matahari terbenam, dan di sana dia akan menemukan pohon kematian tempat beristirahat si penunggang kuda. Crane yang tak ingin berlama-lama berada di gua penyihir lantas meninggalkan tempat itu dengan segera. Di tengah perjalanan mencari pohon kematian, mereka harus bertemu dengan seorang penguntit yang ternyata adalah Katrina. Gadis ini begitu khawatir dengan Crane juga asistennya yang menelusuri hutan angker hingga akhirnya membuat dia ikut menyusulnya. Singkat cerita, mereka bertiga menemukan pohon kematian yang disebut oleh si penyihir. Dengan menggunakan kampaknya, Crane memotong ranting serta dahan pohon itu dan ternyata di baliknya tersimpan kepala korban yang selama ini diambil oleh si penunggang kuda tanpa kepala. Selain hal itu, mereka juga menemukan hal mengejutkan lainnya ketika membongkar makam. Tengkorak yang seharusnya dikubur bersama dengan tubuh si penjagal kini hilang, sehingga membuat sosok hantu itu bangkit dari kuburnya guna mencari kepalanya yang hilang. Dan bersamaan dengan itu, sosok mengerikan keluar dari lubang pohon kematian yang ternyata adalah penghubung antara dua dunia. Crane dan kedua rekannya berusaha sekuat tenaga mengejar si penunggang kuda tanpa kepala. Tapi apa mau dikata, sang hantu jauh lebih cepat dari mereka. Alhasil, satu keluarga bidan Kilian tewas di tangannya, dan lagi-lagi jagoan kita tak sadarkan diri setelah melihat kepergian si penunggang kuda. Kembali ke Crane yang sudah bangun dari tidurnya, dia berasumsi bahwa si penunggang kuda ini tidak beraksi secara acak, melainkan dikendalikan oleh seseorang yang mengambil tengkorak si penunggang kuda. Merasa hampir menemui titik terang, Crane lantas melanjutkan penyelidikannya dan langsung menuju ke tempat sang notaris Hardenbroek untuk melihat surat wasiat dari Van Gareth. Setibanya di lokasi, Crane berhasil menemukan surat wasiat Van Gareth beserta bukti pernikahannya dengan si janda Winship. Crane pun melanjutkan analisanya bahwa orang yang paling diuntungkan dan dalang di balik kasus ini adalah kerabat dekat Van Gareth, yaitu Balthus Van Tassel. Setelah merasa kepingan puzzle tersusun dengan baik, Crane dan asistennya bergegas kembali menuju kediaman Van Tassel. Namun bukannya bertemu dengan sang tuan tanah, justru mereka bertemu dengan anaknya, yaitu Katrina yang kurang senang karena mereka mencurigai ayahnya. Tak lama setelah itu, Katrina membawa buku hasil penyelidikan Crane dan membakarnya di sebuah perapian. Karena kejadian itulah, hubungan antara Crane dan Katrina sedikit mengalami keretakan. Keesokan harinya, Balthus Van Tassel terlihat begitu panik karena sang notaris Hardenbroek tewas gantung diri. Dia juga mengatakan bahwa akan ada pertemuan di gereja untuk membahas tentang si penunggang kuda tanpa kepala, sekaligus untuk mengirim Crane kembali ke New York. Namun naas, di tengah perjalanan menuju gereja, Balthus Van Tassel menyaksikan si penunggang kuda tanpa kepala datang dan menghunuskan pedang ke arah istrinya. Merasa orang-orang di gereja terancam, dia pun segera memacu kudanya dan berteriak lantang menginfokan bahwa si penunggang kuda sedang menuju ke arah gereja. Sontak hal itu menimbulkan kepanikan juga perselisihan, khususnya untuk para petinggi desa. Akibat kejadian yang semakin mencekam, Dr. Lancaster berniat untuk mengakui semua dosa yang telah dilakukannya. Tapi belum sempat mengakui dosanya, dia malah dilumpuhkan oleh pendeta Steenwyck dan secara refleks, Balthus Van Tassel menembakkan timah panas menembus dada sang pendeta. Karena hal itulah histeria kian menjadi, dan secara mengejutkan balok kayu tertancap di tubuh Balthus Van Tassel, yang kemudian dia pun menemui ajalnya menyusul teman-temannya yang telah mendahuluinya.
Crane yang merasa kasus sudah selesai akibat tewasnya Balthus Van Tassel memutuskan untuk segera meninggalkan Sleepy Hollow. Dengan berat hati, dia berpisah dengan Katrina juga asistennya. Namun, di perjalanan dia melihat jasad ibu tiri Katrina yang sedang dibawa menuju ruangan Dr. Lancaster. Merasa ada yang tidak beres, lantas Crane mengurungkan niatnya meninggalkan Sleepy Hollow dan melanjutkan investigasinya. Setibanya di ruangan Dr. Lancaster, Crane akhirnya menemukan kepingan puzzle terakhir. Tepat seperti yang diduganya, luka pada jasad itu dibuat setelah kematian merenggutnya, karena tidak ada penggumpalan darah ataupun proses penyembuhan yang biasa terjadi ketika seseorang masih hidup. Padahal seperti yang kita tahu, seharusnya luka ini diperoleh ibu Katrina ketika masih hidup, yaitu saat dirinya sedang berselingkuh dengan pendeta Steinweg. Di lain adegan, kita melihat Katrina tengah bersama seorang wanita yang tak lain adalah ibu tirinya. Ternyata, dialah dalang di balik semua kejadian, serta dia juga yang mengendalikan si penunggang kuda tanpa kepala. Sedikit gue jelasin, motif ibu tiri Katrina adalah untuk menguasai semua harta, serta alasan dirinya masih hidup adalah karena yang dipenggalnya adalah sang pelayan. Oh iya, saat Balthus Van Tassel melihat penunggang kuda menghunuskan pedang ke arahnya, itu sebetulnya hanya mengarahkan pedang saja tanpa memenggal kepala si ibu tiri ini. Jadi, Balthus Van Tassel juga tidak menyaksikan secara langsung saat kepala wanita ini dipenggal. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh si ibu tiri ini untuk menggunakan mayat sang pelayan guna menggantikan dirinya. Lalu untuk melengkapi aksinya itu, dia juga membuat luka di tangan sang pelayan agar orang mengira mayat itu adalah si ibu tiri. Setelah penjelasan yang cukup melelahkan, dari pekatnya kabut muncul Crane yang datang bagai pahlawan untuk menolong Katrina juga asistennya. Sebuah rencana cerdas berhasil dilakukan oleh Crane untuk membakar si penunggang kuda tanpa kepala hidup-hidup, atau dalam hal ini bisa dibilang setengah hidup. Akan tetapi, api sebesar itu tidak mampu membunuh si prajurit Hessian ini yang memang sudah mati sejak lama. Merasa usahanya tidak membuahkan hasil, akhirnya Crane dan kawan-kawan berlari ke dalam hutan western hingga sampai di pohon kematian. Di sini telah menunggu si ibu tiri jahat yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan kepala Katrina dipenggal. Namun sebelum si ibu tiri menyelesaikan misinya, Crane dengan cerdik merebut tengkorak milik si penunggang kuda. Sontak, dia melemparkan tengkorak itu ke pemiliknya dan si penunggang kuda memasangnya seperti mengenakan topi. Di penghujung film ini, hantu penunggang kuda yang sudah tidak lagi dalam kendali siapapun berniat untuk kembali ke dunianya, tentu saja dengan membawa si ibu tiri bersamanya. Setelah menghilangnya si penunggang kuda, Crane yang berhasil menyelesaikan misinya juga harus kembali ke New York. Bersamaan dengan itu, film ini pun ditutup dengan akhir yang cukup bahagia. Jadi itulah ringkasan film yang berjudul Sleepy Hollow ini. Meski mengusung tema horor, tapi gue merasa misteri adalah bagian yang mendominasi. Atmosfer yang dihadirkan juga menjadi salah satu aspek yang sangat mendongkrak performa film ini. Serta tak lupa penampilan Johnny Depp yang begitu mengesankan dalam memerankan sosok polisi penakut. Seakan bisa memprediksi masa depan, penampilannya ini begitu mirip dengan sebuah karakter yang diperankannya pada film yang rilis 4 tahun kemudian. Dan untuk penggemar genre horor, mungkin film ini kurang bisa memacu adrenalin kalian. Tapi untuk penggemar misteri, gue pastikan kalian akan mendapat apa yang selama ini dicari. Dan itulah akhir dari video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Share video ini jika suka dengan kontennya, dan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dari penyampaian gue. Akhir kata gue pamit, happy watching and see you in next video.